Saya tuh cuman baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bilang satu kun. Allah yang menjawab fayakun, subhanallah. Wah, sekali cuman dikasih waktu seperempat jam. Disembelih semua. Itu kenapa air itu sampai 20 meter itu naiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita ketemu kembali bersama Pak Heri. Ingin bercerita yang pernah saya alami perjalanan kehidupan saya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu saya udah tidur kurang lebih jam 12 malam. Ada yang membangunkan saya, diajak pergi. Yang membangunkan itu para kiai atau para alim ulama dan para wali dan kekasih-kasih Allah yang lainnya, pakai seragam putih semua. Saya berjalan berangkat dari rumah menuju di pantai. Pantai itu pantai Parangtritis. Itu ada gapura, gapura mewah banget. Saya mulai masuk di situ, gapura Parangtritis, Jawa Tengah. Disitulah tempat kerajaan pantai selatan. Setelah itu kita masuk satu rombongan banyak sekali. Perjalanan jauh sekali di laut itu. Di situ udah banyak sekali kasih-kasih Allah ngumpul. Saya nanya, ada acara apa Pak Kanjeng Sunan? Oh, ini acara silaturahim. Silaturahim pertarungan antara kerajaan atas angin, kerajaan laut, kerajaan di dalam bumi, dan kerajaan daratan. Dan di situ yang hadir sudah lengkap sekali. Pasukan-pasukan yang dari kerajaan laut, kerajaan atas angin, daratan, kerajaan bumi itu udah ngumpul semua. Kehadirannya yang terakhir rombongan saya, rombongan para wali, para kiai, alim ulama yang terakhir. Nah, setelah itu ada acara dibuka oleh ini badannya gede-gede semua. Ini udah berbentuk manusia semua. Jadi berbentuk siapa-siapa berbentuk uh, di hadapan Allah itu baik semua. Tinggi kurang lebih ada 5 meter semua orang-orangnya. Para alim ulama atau para kiai yang hadir di tempat itu tinggi juga, tingginya sama. Dan kenapa saya kok kecil sendiri? Nah, nah di situ saya cuman perasaan pikiran saya, oh saya kecil sendiri ya, gitu kan. Namanya manusia pasti punya rasa ragu, kok saya rasa kepingin sama yang hadir itu semua. Nah itu acara dibuka, di situ ada yang hadir malaikat ada 6. Malaikat Jibril itu ketuanya. Israel, malaikat Israfil, Ridwan, yang terakhir malaikat Malik.
Di situ akan memberikan juri, akan permainan pertarungan antar kerajaan. Nah, semua udah ada aturannya. Aturannya luar biasa. Kalau di situ suaranya menggelegar gitu. Acaranya yang pertama, eh, saya udah kepikir, wah nanti siapa siapa untuk mewakilinya yang kerajaan darat. Nah, masih kepikir, kenapa saya eh, udah dijemput, udah ini pasti ada tugas ini. Nah, gitu kan. Saya punya keraguan seperti itu. Nah, terus akan bertarung. Di situ pertarungan semua akan bertemu. Hanya begitu kan. Antara kerajaan-kerajaan yang lain. Harus satu orang, satu perwakilan untuk bertempur, untuk bertarung. Nah, semua dipanggil ke depan. Terus yang kedua, panggil semua ke depan. Yang dari darat belum dipanggil. Belum ada panggilan dari malaikat Jibril itu atau panitia itu. Tidak boleh saling membunuh. Tetapi kalau kita ngucapin stop, ya stop, nggak boleh bergerak apapun. Nah, terus panggilan perwakilan dipanggil, terus yang terakhir panggilan untuk darat. Nah, semua para wali, 9 wali itu melihat saya semua. Wah, ini jangan-jangan saya mau ditunjuk nih. Saya juga perasaan nggak enak banget. Terus akhirnya saya di situ, kalau emang di Goib itu bukan panggilan Pak Heri di situ, panggilan Kiai Fadila. Kiai Fadila, kamu mewakili darat, kerajaan darat. Saya juga cuma anggut gitu, langsung datang di tempat arena. Nah, sebelum dimulai ada yang disampaikan untuk apa peserta katanya gitu kan. Saya ada Bapak Ketua Panitia. Nah, jadi kita ngomongin Bapak Ketua Panitia, orang saya masih hidup, masih ke bawah dunia. Tanya apa? Lawan saya badannya tinggi-tinggi. Saya cuma kecil. Nah, itu saya pasti kalah, nggak seimbang. Nah, di situ aturannya aturan keadilan Allah. Kalau Allah menghendaki kamu tinggi, dikehendaki. Kamu memohon sama Allah, ya Allah, berikan derajat ini bersama sama malaikat atau sama kerajaan-kerajaan yang lain. Badanku dirubah yang tinggi sama, ya Allah. Itu kan baca baca ya Allah, langsung badan saya tinggi sekali. Wah, enak banget, langsung ser tinggi banget. Wah, akhirnya aku senyum. Wah, kalau begini enak nih. Istilahnya melawan sama kerajaan mana aja, saya siap. Nah, gitu. Ya, akhirnya uh, yang kerajaan atas angin dilawan sama laut. Nah, kan peserta yang laut atau yang di bumi, darat bumi itu harus pergi dulu, harus mundur dulu di tempat yang disiapkan. Itu ramai sekali waktu itu. Terus perasaan saya itu di tempat itu, tempat kayak di darat gitu aja, ke di darat. Saya nggak sadar di situ memang tengah-tengah laut. Nah, itu sama-sama bawa pedang, ada yang bawa apa aja, silahkan yang mempunyai uh, pusaka masing-masing, gak apa alat masing-masing. Dia suaranya dari darah kayak seperti petir aja. Nah, akhirnya pertarungan dua itu dimenangkan uh, kerajaan atas angin, malaikat yang menang. Nah, terus yang kedua, saya diadu kerajaan darat sama bumi.
Ya, di bumi itu binatang, mukanya itu apa, eh, di dalam segini apa, leher ke atas itu binatang, harimau. Di situ dalam harimau atau macan putih itu udah ke mata udah merah, apa, udah merah, memancarkan, menerkam. Saya dipanggil juga di situ untuk ngelawan macan putih itu. Saya biasa-biasa aja untuk ngambil, silakan Pak Kiai Fadilah mau mengambil senjata. Saya itu belum belum siap membawa apa-apa. Nah, itu ada yang datang Sunan Kalijaga memberi alat, memberi pusaka. Itu bambu segini, bambu kecil ya. Bambu kecil itu ini dipakai. Ya, saya terima kasih Pak Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya, pakai lah. Kita bertarung. Waduh, luar biasa. Tapi ada pertarungan sengit di situ. Nah, dia kan nggak ada apa, nggak ada hati nurani, tetapi dia punya akal. Akal aja yang diutamakan. Kalau manusia itu ada hati, hati nurani, dan keyakinan. Ada tiga. Ada tiga nafsu. Kalau dia dikasih satu nafsu. Cuman apa, amarah aja gitu, nafsu amarah. Setelah itu saya punya akal. Ini apa yang saya uh, kelemahannya macan ini gitu kan. Saya pelajari. Setelah itu kita perang yang sengit, wes kayak seperti petir, seperti kayak mau hujan itu, dadar gitu, udah kayak luar biasa. Nah, setelah itu ujung-ujungnya dia bukan saya pegang ini, saya pegang aja ya, perasaan saya itu saya pegang aja, bukan apa, kepalanya aja. Orang tingginya sama, badannya apa, uh, kepalanya sama, ini kan deket sama saya, deket banget, giniin aja udah, kepala langsung lemes plek. Nah, sama Allah, kerajaan bumi, kamu kalah. Nah, di situ terus pertarungan lagi, ada ini final katanya, final antara kerajaan atas angin, kerajaan malaikat. Saya dilawan sama malaikat. Terus akhirnya apa? Ini luar biasa, pertarungan ini luar biasa, belum pernah di dunia ada gitu ya. Di situ wah, orang sorak-sorak banyak banget, penontonnya banyak banget. Dan akhirnya apa? Saya diberi pusaka oleh Sunan Ampel. Nih Pak Kiai, kamu pakai. Terus saya minta, di doanya apa Pak? Pak Ustaz, Pak Kanjeng Sunan. Doanya pada diri kamu. Nah, setelah itu udah saya pegang cambuknya begini. Udah siap aja. Uh, uh, Pertarungan dimulai. Udah, saya giniin aja. Duar, 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 duar. Itu luar biasa itu. Nah, terus akhirnya kewalahan lah, malaikat ini kewalahan, dia nggak ada nafsu. Akhirnya cuman diperintah, kamu kalah, kamu harus mundur. Nah, situ belum belum saya mulai, belum ada separuh aja udah dia mundur, mengalah, kalah. Setelah itu uh, diumumkan di waktu itu yang menang kerajaan daratan. Daratan itu manusia. Nah, di situ tertutup, ada acara lagi katanya. Saya mundur kan, saya mundur di tempat kalangan, tempat pertarungan itu. Saya mundur. Terus ada lagi, ini ada acara yang terakhir. Ada lagi apa ini? Tapi peserta tetap yang tadi. Wah, saya tetap maju, silahkan maju, maju, saya maju. Setelah itu saya maju. Uh, Cambuk ini belum saya serahkan ke Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Ampel belum, tapi tak pegang terus. Saya di situ. Siapa yang bisa
uh, membelah lautan. Nah, satu persatu suruh nyoba, tapi begini duar, tapi nggak bisa ini. uh, yang raja atas angin juga bisa, cuman duar, suara kenceng, suara kenceng aja, tapi nggak membelah. Terus yang kedua, yang dari laut, yang punya laut suruh, suruh ini mungkin, waduh, nah ini mesti bisa ini. Ya perasaan saya begitu, tapi dia memukulkan di laut itu nggak bisa buka, seakan-akan itu ada batunya di situ. Terus yang ketiga, uh, yang ketiga kerajaan bumi, yang dibilang kepalanya macan tadi ya, macan putih tadi. Beliau pun tidak bisa. Saya terakhir. Terus yang terakhir, eh, perwakilan kerajaan darat. Saya siap. Saya memohon doa. Kita luar biasa, kita doa itu, yang lain-lainnya nggak ada doanya. Yang bisa doa itu manusia. Doa, ya Allah, berikan petunjukmu ya Allah, dan kekuasaanmu ya Allah, ini semua kekuasaanmu ya Allah. Saya itu cuma baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bilang satu, kun. Allah yang menjawab, fayakun, subhanallah. Dua sekali, cuma dikasih waktu seperempat jam, disembelih semua. Itu kenapa air itu sampai 20 meter itu naiknya. Wah, itu wah, itu mempengaruh ke alam nyata atau tidak, saya nggak ngerti itu. Saya nggak tahu. Yang penting saya itu menjalankan tugas dari Allah, tugaskan dari kekuasaan Allah ini. Saya berjalan, saya nggak akan menyakitin siapapun. Udah langsung pun fayakun sama Allah. Wah, gar itu, dari ujung sampai ujung itu lebarnya 5 meter. Itu airnya ngebak sama kemari gitu, nggak tahu kemana tuh airnya. Nah setelah itu, uh, sampai tiga, sambil nunggu seperempat jam itu akan kempuk lagi. Nah kita di situ silahkan kita, kita izinin, itu yang panitia rajin apa, malaikat Jibril silahkan silaturahim di kerajaan-kerajaan atas angin, kerajaan darat, kerajaan bumi, dipersilahkan. Itu nggak ada larangan, katanya malaikat Jibril itu diizinkan. Bahwa sambil ngobrol-ngobrol, semua pada udah salaman, sampai jam kurang lebih seperempat jam, itu saya tutup, udah ada komando, udah waktunya ditutup, itu ada komando. Saya baca apa? Uh, La haula wala quwata illa billahil alim alim. Dua. Itu kan sudah tertutup semua. Udah pulang masing-masing deh, katanya. Pulang masing-masing, saya nggak dianterin pulang, enggak. Jadi dari sana tuh udah melencang semua udah. Nah, setelah itu pulang masing-masing ke tempat masing-masing. Saya kan misalnya masih punya jasad. Saya balik lagi ke jasad saya kurang lebih 3 jam. Nah, di situ itu cerita saya, cerita goib yang pernah saya alami. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan, saya yang sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Kesalahan dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menonton, panjang umur, dimudahkan rezeki, dilancarkan urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.